Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segenap hadirin hadirat, para orang tua, jamaah Masjid Musallah Al-Mahsurin, alhamdulillah tadi kita telah menyelesaikan ibadah puasa, kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih, kemudian kita lanjutkan ke fardu berikutnya, yaitu mencari ilmu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikmah mengatakan al-bidayatu lil jami' was sabat lis sadiqin. Permulaan punya semuanya, garis start punya semuanya. Tapi apa? Wasabat lis-sadiqin. Akan tapi garis finish, garis ujung yang menang cuma mereka yang sungguh-sungguh, cuma mereka yang tulus. Kemarin kita tarawih malam pertama full, mungkin berasa musola kayak kurang aja ya. Kayaknya harus diluasin musola ya. Harus dilebarin. Tapi ternyata sekarang kesini semakin menyusut. Maka jemaah sekalian, insya Allah kita yang tetap hadir istiqamah di malam ke-20 kalau nggak salah ini. Di malam ke-20 mudah-mudahan kita termasuk yang juara di bulan suci Ramadan. Ya. Ibaratnya kalau kemarin Persija juara itu setelah ngelewatin banyak klub ya. Penyisihan sampai semifinal dan final dia juara. Begitupun juga kita di bulan suci Ramadan, garis start punya semuanya, tapi garis finish bagi siapa? Cuma bagi mereka yang mental juara. Kalau kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, itu niat di awal, amalan tergantung pada niatnya. Tapi nanti kalau di ujung gimana kata Rasulullah? Innamal a'malu bil khawatim, amalan tergantung bagaimana ujungnya, bagaimana akhirnya. Yang dinilai bagaimana nanti akhirnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemarin kita enggak bagus dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka perbaiki hati kita untuk memperbagus berpisahan dengan bulan suci Ramadan, yang mungkin pada malam hari ini kita masuk 10 hari akhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, saya diminta untuk menyampaikan ceramah tentang Ramadan dan kemenangan Ahlul Badar. Ramadan ini emang bulannya kemenangan. Ya, emang Ramadan emang bulan kemenangan. Kita ini kalau sebagai umat muslim harus melek sejarah. Harus mengetahui sejarah. Sebuah bangsa akan hancur kalau dia melupakan sejarahnya. Sebelum berangkat jauh kita sejarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdekat Indonesia dimerdekakan, dikasih anugerah kemerdekaan. Itu yang ngasih kemerdekaan siapa? Bukan semata-mata perjuangan para pahlawan, tapi diungkapkan gimana? Atas berkat rahmat Allah. Ya, atas berkat rahmat Allah. Para pahlawan itu tahu, para pahlawan itu pejuang, mereka berjuang sungguh-sungguh maksimal. Setelah dia berjuang sungguh-sungguh, kemudian dikasih keberhasilan, kemenangan, dia nggak ngelihat amal ibadahnya, dia nggak ngelihat pengorbanannya, tapi yang dilihat apa? Atas berkat rahmat Allah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini orang beriman, amal ibadah yang kita kerjakan semuanya, kemudian nanti kita jangan pernah lagi mandang amal ibadah kita. Ikhlas itu nggak lagi mengungkit-ungkit amal ibadah kita. Tapi udah ini semata-mata berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bisa salat tarawih 20 rakaat. Maka jemaah sekalian, kita bakalan hancur kalau diputus dengan sejarah. Sejarah bangsa Indonesia kemenangan di bulan suci Ramadan. Bahkan dipilihnya hari Jumat kemerdekaannya. Itu yang milih siapa? Orang-orang luar biasa semuanya. Dia bisa aja kasih kemerdekaan, proklamasiin kemerdekaan di hari Rebo, ya, di hari Selasa bisa aja. Tetapi dipilihnya apa? Tanggal 9 bulan Ramadan, harinya hari Jumat, bulan mulia, harinya hari mulia.
Begitupun juga yang malam hari ini akan kita bahas, yaitu tentang peperangan Badar, jemaah sekalian. Badar kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, jangan putus sejarah kita dengan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan hancur umat Nabi Muhammad tatkala dia melupakan sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam baru tumben difarduin puasa tahun kedua Hijriah, baru tumben difardukan puasa. Tahu-tahunya ternyata di tahun pertama umat muslimin berpuasa terjadi ma'rakati Badril Kubra, terjadi peperangan Badar yang dahsyat, peperangan yang paling fenomenal, peperangan yang diabadikan di dalam Al-Quran, peperangan yang diabadikan di dalam Sahih Muslim, peperangan yang diabadikan di dalam banyak hadis, yang sampai sekarang kita mengenangnya, yaitu perang Badar Kubra. Bagaimana tidak mungkin, jemaah sekalian, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin ini keluar dari Madinah bukan mau perang. Kaum muslimin keluar dari Madinah bukan mau perang. Rasulullah keluar dari kota Madinah bersama para sahabat yang jumlahnya cuma 313. Yang naik onta cuma 70. Ada 70 onta. Yang naik kuda, yang bawa kuda cuma 3. 313 keluar dari kota Madinah, tujuannya bukan untuk berperang, bukan mau cari ribut. Beda kalau anak zaman sekarang ya, dia naik motor muter-muter, ketemu musuh dia tawuran, ya enggak? Itu cari ribut tuh, cari penyakit. Rasulullah bukan tipe yang demikian. Keluar dari kota Madinah ngapain? Untuk mepet orang kafir Quraisy. Kenapa mepet orang kafir Quraisy? Kenapa dia mau mencegat orang kafir Quraisy? Karena orang kafir Quraisy ngerampas harta yang ditinggalin di kota Mekah. Hijrah ke kota Madinah, harta kaum muslimin di kota Mekah diambil-ambilin. Dan pada peristiwa tersebut, orang-orang kafir Quraisy habis ngumpulin harta kaum muslimin mau dibawa ke negeri Syam. Di mana negeri Syam? Di mana negeri Syam? Nih udah pernah di mana Suriah? Udah pernah nyampe Suriah belum nih pada? Hah? Udah pernah? Kalau punya duit jangan disimpan aja. Jalan-jalan jemaah. Ya, kalau punya duit jalan-jalan ke Suriah. Itu negerinya orang-orang soleh, negerinya para aulia solihin. Syam itu negeri Suriah, Jordania, Palestina, Libanon. Ini sekarang tuh demikian. Dulunya dikenal sebagai negeri Syam. Negeri Syam tuh Suriah, Jordania, Libanon dan Palestina. Israel coret, bukan negara ya. Ya enggak? Israel bukan negara. Itu model mau bawa barang-barang kaum muslimin yang dirampas, yang ditinggalkan di kota Mekah, mau dijual di negeri Syam. Nabi SAW keluar mau mepet supaya ngambil balik, ngerampas balik. Enak aja barang kaum muslimin mau diambil seenaknya, mau diambil balik. Ternyata jemaah sekalian, terdengar kabar bahwa kaum muslimin siap mau memerangi pasukan kafilahnya. Saat itu Abu Sufyan belum memeluk agama Islam, mau memerangi Abu Sufyan. Abu Sufyan minta bantuan sama pembesar-pembesar kafir Quraisy di kota Mekah. Dikirimlah bantuan pasukan kafir Quraisy 950 sampai 1000. Pasukannya lengkap, siap untuk berperang, jemaah sekalian. Pasukannya lengkap, siap untuk berperang. Tinggal kaum muslimin yang kocar-kacir. Ini gimana? 313 nggak siap perang, tapi musuh di hadapan mata, jemaah sekalian. Lihat jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiami dekat kawasan sumur Badar. Bagian dari strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari strategi. Berarti segala sesuatu muslim harus pintar strategi. Muslim harus pintar siasat. Kemudian enggak cukup dengan strategi dan siasat. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa di malam harinya. Berdoa di malam hari, bermunajat. Rasulullah SAW diungkapkan dalam surah Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah wahai Muhammad tatkala engkau beristighatsah. Tuh istighatsah disebutin dalam Al-Qur'an. Jadi istighatsah bukan bid'ah ya. Istighatsah ada tuh dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad beristighatsah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya istighatsah banyak macamnya. Ratib haddad, ratib atas bagian dari istighatsah. Alhamdulillah ini musalla ma'mur. Sering baca ratib haddad, sering baca ratib atas, sering dibaca Maulid Al-Habasyi. Itu keberkahan dari orang tua kita terdahulu. Maka pertahankan jemaah sekalian. Nabi SAW di malam tersebut berdoa. Dia sampai berdiri di tendanya, angkat kedua tangannya. Diangkat kedua tangannya tinggi-tinggi oleh Rasulullah SAW sampai sorbannya terjatuh.
Sorban yang dipakai oleh Rasulullah SAW terjatuh. 1 kali, 2 kali terjatuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang berada dekat dengan Rasulullah SAW merasa sampai benar-benar ikut larut dalam bacaan doanya Rasulullah SAW. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq, cukup wahai Rasulullah, cukup ya wahai Rasulullah. Apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ya Rabb, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah falan tu'badu ba'dahu al-yawm. Ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok yang sedikit ini sekarang, kau binasakan kelompok yang sedikit ini sekarang, falan tu'badu ba'dahu al-yawm, mungkin tidak ada lagi orang atau hamba yang menyembah engkau, enggak ada lagi orang yang beribadah kepada engkau. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Minta tolong, ya Rabb, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isab. Kalau dihancurin di kelompok yang sedikit, muslimin masih sedikit, 313 ini dihancurkan, dibinasakan, kalah di Badar, mungkin enggak ada lagi ceritanya kaum muslimin. Kira-kira begitu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Lihat, munajat malam bulan Ramadan. Diijabah enggak jemaah sekalian? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoanya di malam-malam bulan suci Ramadan. Di malam-malam bulan suci Ramadan dari tanggal 12 Ramadan sampai 17 Ramadan. Beliau berdoa beristighatsah pada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga demikian. Tatkala kita berdoa, yakin pasti diijabah, pasti diberikan jawaban atas segala doa kita. Akan tetapi doanya diijabah, mungkin ada yang sesuai keinginan kita, ada yang tidak sesuai keinginan kita, dan itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sufi, para ahli tasawuf, tatkala dia berdoa kemudian dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bahagia. Tapi tatkala dia berdoa kemudian ternyata keinginannya berbeda atau didapati diijabahnya beda dengan keinginannya, artinya keinginannya bukan lagi keinginan enggak diijabah, dalam arti enggak sesuai dengan permintaannya, tetapi tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sufi lebih bahagia kalau doanya enggak diijabah. Kenapa? Karena kalau dia diijabah, keinginannya adalah keinginan dirinya. Tetapi kalau doanya enggak diijabah, artinya diberikan jawaban yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dirinya kalah dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah pasti lebih istimewa, pasti lebih mulia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika doa yang diijabah di malam sebelum peperangan Badar, fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku perkuat kalian semuanya, kata Allah. Yang 313 ini pakai 1000 malaikat turun, jemaah sekalian. Coba 1000 malaikat turun tangan, terlibat. Kenapa? Karena dalam keadaan bahaya 1000 malaikat turun membela kaum muslimin, enggak tanggung-tanggung. Kalau kita mungkin, kalau misalnya Kapolsek kewalahan ngadain misahin orang tawuran di Manggarai, dia telepon, kirim Kapolres paling kirim 1 truk, 2 truk, 2 kompi. Kapolres kewalahan telepon, Kapolda kewalahan telepon, udah Mabes Polri turun. Udah begitu, nggak sanggup juga dia telepon diminta tolong bantuan luar negeri. Ada nggak kayak gitu? Begitu. Nah ini kalau Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sudah berijabah, diijabah doanya, yang memberikan pertolongan langsung malaikat turun. Malaikat turun ikut berperang di perang Badar. Maka jemaah sekalian, sebaik-baiknya sahabat adalah sahabat itu ada tabaqatnya. Tabaqat yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin yang 4, kemudian Asyrah Mubasysyirin, kemudian mereka yang hadir peperangan Badar. Mereka yang hadir peperangan Badar itu beda. Sahabat kalau ribut, ada cekcok, ngadu sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aneh ribut berantem sama dia begini, gini. Kata Rasulullah, dia hadir perang Badar. Ente maafin aja. Dia hadir perang Badar, maafin. Ente gak usah ribut lagi sama dia. Sampai begitu jemaah sekalian. Dimuliakannya Ahlul Badar, dia hadir perang Badar, gak usah diributin lagi. Begitupun juga malaikat. Malaikat ada kelas-kelasnya. Salah satu malaikat yang punya gengsi adalah malaikat veteran perang Badar. Yang hadir 1000 malaikat di perang Badar tersebut punya kemuliaan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh jemaah sekalian, diturunin 1000 malaikat. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra lakum wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man nasru illa min indillah. Enggak ada pertolongan, enggak ada kemenangan terkecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita 5 kali dengar suara muadzin di sini. Gimana? Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu ngajakin kita kemenangan. Ya.
ngajakin kita kemenangan. Tapi sebelum mendapatkan kemenangan, yang pertama diajakin apa? Hayya 'alas shalah. Salat dulu. Ente mau menang, salat dulu. Ente mau sukses, salat dulu. Setelah mendirikan salat berjamaah, silahkan keluar dari masjid. Dalam Al-Quran, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau ente udah kelar salat Jumat, bebas bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya udah rapih jemaah sekalian, akan dianugerahkan kemenangan, kemenangan ekonominya, kemenangan bisnisnya, kemenangan perpolitikannya, kemenangan strategi lain-lainnya. Jadi disuruh salat dulu, baru akan diberikan kemenangan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim." Kemudian di ayat selanjutnya apa? "Idz yughashshikumun nu'as amanatan minhu." Ingatlah tatkala kalian semuanya dilanda rasa ngantuk. Ngantuk jemaah sekalian. Ada musuh 1000 lengkap pakai persenjataan, ini jumlah cuma 313. Dia ngantuk sampai tidur. Menandakan apa? Kaum muslimin ini ngantuk sampai tidur. Menandakan apa? Kalau orang tidur tenang ya, hatinya tenang, tentram, nggak punya masalah. Tapi kalau orang punya masalah, lagi dikejar-kejar KPK, jemaah sekalian, mau dia tidur di hotel bintang berlima juga dia nggak tenang. Mau dia tidur di spring bed kayak gimana juga dia nggak tenang. Lagi dikejar-kejar KPK, jemaah sekalian. Maka sebuah hikmah mengatakan, al-mal yu'tika sarir wala yu'tika naum. Harta bisa memberikanmu spring bed yang empuk. Itu duit kita beli pakai spring bed yang empuk bisa. Wala yu'tika naum. Tetapi dengan harta enggak bisa tuh bikin ente tidur. Kenapa bisa tidur? Tidur tenang, tentram. Mau dia duit kayak gimana, yang penting dia tenang hatinya, jemaah sekalian. Maka orang beriman itu kalau mau tenang paling gampang harusnya. Kalau mau mencari ketenangan, orang beriman itu paling gampang mendapatkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir pada Allah diberikan ketenangan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah dari jamaah tabligh di Yaman. Di jamaah tabligh Yaman ini keluar ke London, jemaah sekalian. Dia keluar ke London, kemudian khuruj dakwah di kota London, di Inggris sana. Kemudian sampai suatu ketika ini kelompok dari khuruj dakwahnya Yaman ini nyebar, bilang ente di sini ya, tungguin, jagain koper. Biasanya kan jamaah tabligh bawa koper ya, bawa perlengkapan dan sebagainya. Dia tunggu di sini. Yang lain lagi ada urusan keluar. Ditinggalin ini orang di pinggir jalan kota London, di tengah kota metropolitan London, kesibukan lalu lintasnya. Ini orang jamaah tabligh dari Yaman tidur, cuma saya lihat. Tidur, dia jaga koper tidur. Di atas sono ada yang tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen dia nggak bisa tidur. Dia lagi pokoknya udah berapa hari dia nggak tidur, pusing. Ketika dia ngelongok ke bawah, dia ngeliat ada orang bisa tidur di pinggir jalan. Suasananya padat, berisik, bising, tapi dia bisa tidur. Langsung dari apartemen dia turun, nyamperin orang, dibangunin. Bangun. Ente minum obat apa? Ente minum obat apa kok bisa tidur di pinggir jalan kayak begini? Dia bilang, aneh nggak ngapa-ngapa nih, aneh nggak minum obat apa-apa. Nggak, aneh mau tanya ente apa rahasianya sampai bisa tidur di pinggir jalan kayak begini. Aneh udah 2 hari, 3 hari nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, aneh nggak ngantuk-ngantuk. Mata aneh nggak bisa tidur, hati aneh nggak tenang. Oh begitu, kalau begitu ente kalau mau tenang, ikut sama aneh. Bang, ikut sama. Kalau ente mau cari ketenangan, ikut sama aneh. Sampai akhirnya ternyata ini orang menjadi sebab hidayahnya masuk Islam tuh orang Inggris, coba sekalian. Gara-gara apa? Gara-gara tidur. Tapi tidurnya bukan sembarang tidur. Tidur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidur di jalan dakwah menjadi sebab hidayah masuk Islamnya itu orang, jemaah sekalian. Jadi masuk Islam itu hidayah itu bukan melalui ceramah mulu, bukan melalui diskusi, tapi mungkin orang tidur kalau dia tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab hidayahnya itu orang Inggris, jemaah sekalian. Nah ini jemaah sekalian, pasukan Badar ternyata dia menghadapi musuh yang 1000 orang, dianugerahkan hati yang tenang sampai ngantuk dan dia tertidur, jemaah sekalian. Dia tidur bisa tenang. Coba kalau kita di luar sono ada 3 preman nungguin kita, kita sendirian, kira-kira gimana jemaah sekalian kita? Kita mau jalan, mau pulang sono, bisa nggak kita ngadep itu? 3 preman. Ini kan 1000 lawan 313, 1:3 jemaah sekalian. Hitungannya keroyokan itu. Kalau keroyokan apa? Kalau keroyokan kan anak cewek. Dalam ilmu nahwu apa? Kullu jam'in muannatsu. Setiap yang jamak tuh itu muannats.
Kalau kita belajar nahu, keroyokan itu cewek, jemaah sekalian. Kalau berantem keroyokan itu cewek. Laki-laki duel 1 lawan 1. Orang kafir Quraisy 1000 orang melawan 313. Tapi 313 ini bisa tidur, bisa ngantuk. Sampai-sampai diceritakan di kitab sirah, mereka itu berperang sambil megang pedang. Pedangnya itu sampai jatuh, jemaah sekalian. Pedangnya sampai jatuh. Kenapa? Dia tidur lagi perang. Lagi musuh berkecamuk, dia tidur perang, jemaah sekalian. Saking diberikan ketenangan, ketentraman, dia tidur. Dalam perang dia bisa tidur, jemaah sekalian. Kalau kita tidur tenangnya di mana? Kalau lagi pengajian ya, mojok sedikit, kena kipas angin, tiup-tiup, tenang, tidur ya. Tapi kalau sahabat levelnya bukan di pengajian tidur, lagi perang dikasih tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, idz yughashshikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an, dan diturunin air, artinya hujan dari Allah Subhanahu wa taala, liyutahhirakum wa yudhhiba 'ankumur rijza syaitan wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam, dan untuk mengokohkan pijakan dia. Dikasih turun air hujan, jemaah sekalian. Karena padang pasir kalau dikasih hujan sedikit itu akan jadi kokoh pijakannya, akan kokoh pijakannya. Maka diberikan hujan. Hujan itu memberi keuntungan bagi kaum muslimin. Idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Seolah-olah itu jemaah sekalian, orang muslim dia pegang pedang, orang kafir Quraisy seolah-olah nyamperin pedang kaum muslimin. Lehernya kayak nyamperin sedikit, nyamperin pedang, nyamperin tebas, nyamperin tebas, nyamperin tebas. Banyak yang mati itu jemaah sekalian. Salah satu yang mati adalah ada Abu Jahal. Nanti kalau cerita Abu Jahal panjang lebar lagi tuh. Kenapa dia bisa mati di Badar? Ceritanya unik juga tuh jemaah sekalian. Itu ditebas begitu aja mati, ditebas begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Allah berfirman pada malaikatnya, anni ma'akum, aku bersama kalian. Allah bersama para malaikat, aku bersama kalian. Ini yang paling mahal jemaah sekalian. Kalau Allah udah bersama kita jemaah sekalian, apapun bakalan kita dapat. Man wajadallah madza faqad wa man faqadallah madza wajad. Siapa orang mendapati Allah bersamanya, dia enggak akan kehilangan apapun. Allah bersamanya, dia enggak akan kehilangan apapun. Wa man faqadallah madza wajad. Akan tetapi siapa yang enggak mendapati Allah membersamainya, apa yang dia bisa dapat? Dia punya apa jemaah sekalian kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai akhirnya jemaah sekalian itu Allah menegaskan anni ma'akum, aku bersama kalian. Kita pun juga dikasih pelajaran dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah dengan apa? Dengan sabar. Disuruh sabar. Lagi puasa sabar. Salat tarawih 20 rakaat sabar. Ustaz 11 salat 8 rakaat biarin, kita lebih sabar jemaah sekalian. Sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan juga salat. Pasti bakal dikasih solusi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum dikasih solusi juga apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Cukuplah solusi bagi kita semuanya setelah minta tolong dengan sabar dan salat, Allah bersama kita. Itu solusi yang paling utama, solusi yang paling luar biasa jemaah sekalian. Maka ketika ditegaskan anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Aku akan kirimkan perasaan takut, pengecut kepada siapa? Kepada kafir Quraisy yang jumlahnya 1000, mentalnya pecundang, mentalnya pengecut, takut jemaah sekalian. Yang 313 mentalnya mau menghadapi musuh tenang, tentram, nyaman, percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah SAW. Lawan 1000 orang takut semuanya jemaah sekalian. Yang 1000 orang semuanya pengecut semuanya. Maka terbunuhlah banyak dari orang-orang kafir Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal jemaah sekalian. Terbunuh di peperangan Badar. Maka kaum muslimin diberikan pertolongan meskipun jumlahnya cuma sedikit. Dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ada kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak. Biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang itu ayat masih berlaku. Cuman hati-hati buat kita. Kalau kemarin kelompok sedikitnya kaum muslimin, kelompok banyaknya kafir Quraisy, kelompok sedikit menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir nih, muslim kita sekarang udah banyak.
Menghadapi yang minoritas, menghadapi yang sedikit, cuman kita banyak kalahnya, banyak ngalahnya, dan hukum tersebut masih berlaku jemaah sekalian. Hati-hati, kita yang jumlahnya banyak tapi bakalan jadi kayak buih di lautan, gak ada lagi artinya jemaah sekalian. Kenapa? Muslim dengan muslimnya berpecah belah, satu sama lain saling sikut, satu sama lain saling hujat, satu sama lain saling hina. Siapa yang paling bahagia? Yang bahagia musuh-musuhnya Allah. Siapa yang bahagia? Setan. Siapa yang bahagia? Ia orang kafir, al-mal'un, orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam. Tatkala muslim dengan muslim yang satu lagi berantem, cekcok, putus silaturahim, lebaran gak kunjung-kunjungan lagi, gede ambek jemaah sekalian, kayak begitu. Itu menandakan apa? Siap-siap kelompok yang sedikit bisa ngalahin kelompok yang banyak. Sekarang udah kebalikan, muslimnya udah banyak, yang sedikitnya adalah mereka bisa ngalahin kita. Kenapa? Karena izin dari Allah. Kenapa? Karena sebabnya kita putus silaturahim, karena sebabnya kita saling hujat. Masjid satu dengan masjid lain saling hujat jemaah sekalian. Di mikrofon masjid isinya hujat, hinaan, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka jemaah sekalian, jadikan semangat ahlul badar bahwa kita ini sesulit apapun kehidupan kita, carilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dikasih solusi jalan keluar, pasti ketemu jalan keluarnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kemuliaan ahlul badar. Amin, Allahumma amin. Nama-nama ahlul badar aja kemarin kita baca tuh di Cidodo 313 itu capek jemaah sekalian. 303 baru ngebacain doang, apalagi ikut perang Badar di siang hari itu jemaah sekalian. Apalagi ikut perang Badar, baru bacain 313 saja. Tawasul nama-nama ahlul Badar. Itu kita lelah jemaah sekalian. Tetapi mudah-mudahan kita semua yang hadir kita sebutin nama-nama ahlul Badar. Kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, dengan kemuliaan ahlul Badar ya Allah, dengan kemuliaan ahlul Badar ya Allah, dengan kemuliaan ahlul Badar ya Allah, khususnya imam ahlul Badar, imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa inna alaihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada permintaan dari Muhammadin untuk kita bacakan satu surah Fatihah khusus untuk guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Haji Lutfi Ramli yang saat ini sedang menderita sakit. Al-Fatihah bi niyati syifa'il ajil wa lutfi syamil li Syekhina Kiai Haji Lutfi Ramli an Allah Ta'ala yashfihi shifaan ajilan ghaira ajilin shifaan la yughadiru saqaman bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.